Dalam surat Al-Isra ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israel tentang 2 kali kerusakan besar yang akan mereka lakukan di bumi, terutama di tanah Palestina. Allah mengungkapkan melalui kitab Taurat bahwa Bani Israel akan berbuat kerusakan dan kesombongan yang besar, yang akhirnya menjadi kenyataan. Setelah mereka bertobat, Allah memberikan kenikmatan hidup kembali, namun mereka kembali berbuat kerusakan, yang menyebabkan Allah mengirimkan musuh-musuh mereka untuk menghancurkan mereka. Ini menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa setiap tindakan kerusakan dan kesombongan akan mendapat balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Perang antara Israel dan Palestina, yang telah berlangsung lama, menggambarkan gambaran nyata dari kerusakan yang terus terjadi, yang seakan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam ayat tersebut. Setelah serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, Israel membalas dengan invasi militer dan pengeboman besar-besaran ke Gaza, yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan militer Hamas. Namun, dampaknya sangat merusak bagi warga sipil Gaza, yang sebelumnya sudah hidup dalam kesulitan akibat blokade ketat Israel Mesir, yang membatasi pergerakan barang dan orang, serta menyebabkan kemiskinan yang mendalam di antara hampir 2/3 penduduknya. Sebelum perang, meskipun hidup dalam kesulitan, Gaza memiliki beberapa ruang untuk hiburan, seperti taman hiburan Asda yang menjadi tempat rekreasi bagi keluarga dan anak-anak. Namun, setelah serangan, taman hiburan ini rusak total, dengan wahana yang tak terawat dan tenda-tenda darurat dibangun untuk menampung para pengungsi. Setelah serangan tanggal 7 Oktober di mana sekitar 1.200 warga Israel dan warga asing tewas, serta 251 sandera dibawa ke Gaza, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran, meratakan distrik-distrik di Gaza, termasuk pemukiman dan lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan bagi penduduk. Sebagai bagian dari strategi Israel, pengeboman difokuskan pada Gaza Utara, yang disebut tempat persembunyian pejuang Hamas. Hal ini menyebabkan hampir seluruh Gaza Utara hancur dan penduduknya terpaksa mengungsi. Akibat dari serangan ini, mayoritas penduduk Gaza yang sebelumnya tinggal di 4 kota utama, Rafah, Khan Younis, Deir al-Balah, dan kota Gaza, terpaksa mengungsi. Banyak keluarga yang kehilangan rumah, harta benda, dan kehidupan mereka yang telah diperjuangkan selama ini. Kehidupan yang sudah penuh dengan kesulitan kini semakin diperburuk dengan kekurangan pangan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas menyebutkan bahwa hampir 42.000 warga Palestina tewas dalam serangan ini, sementara lebih dari 100.000 orang terluka. Rumah sakit yang sudah terbatas kesanggupannya semakin kewalahan menangani jumlah korban yang terus bertambah. Anak-anak, yang dulu dapat bermain dan belajar, kini harus bertahan hidup di tengah reruntuhan, dengan masa depan yang semakin tidak pasti. Meskipun bantuan kemanusiaan terus berdatangan, kondisi di Gaza semakin memburuk setiap harinya. Harapan untuk membangun kembali kehidupan yang hancur semakin tipis, dan meskipun beberapa upaya rekonstruksi sedang dilakukan, kerusakan yang begitu parah, Gaza membutuhkan lebih dari sekadar bantuan kemanusiaan untuk pulih. Yang paling dibutuhkan adalah perdamaian yang langgeng, rekonsiliasi politik, dan stabilitas yang dapat mengakhiri siklus kekerasan yang telah berlangsung lama. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menunjukkan bahwa lebih dari 20 rumah sakit di Gaza telah rusak parah atau tidak dapat beroperasi lagi, mengingat banyaknya serangan udara yang menyasar fasilitas medis. Masyarakat Gaza yang telah hidup dalam kesulitan selama bertahun-tahun kini harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Anak-anak yang dulu bermain di taman hiburan atau pergi ke sekolah, kini harus bertahan hidup di tengah reruntuhan. Pendidikan terhenti, dan banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar. Menurut data UNICEF, sekitar 500.000 anak di Gaza kini tidak dapat mengakses pendidikan, dan banyak yang harus tinggal di tempat pengungsian yang tidak aman, terpapar pada risiko kesehatan dan kekurangan gizi. Namun, meskipun harapan semakin memudar, satu hal yang pasti adalah bahwa warga Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah segala keterbatasan yang ada, meskipun masa depan mereka tetap terancam oleh ketegangan yang tak. Bagi kaum muslim, Bani Israel menjadi cerminan penting tentang bagaimana ujian dan cobaan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia sebagai hamba Allah. Ujian ini bukan sekadar tantangan, tetapi juga pelajaran berharga yang mengingatkan kita untuk selalu bersandar kepadanya dengan penuh kesabaran dan tawakal. Dalam menghadapi ujian,
Islam mengajarkan pentingnya berikhtiar secara maksimal, memadukan usaha lahiriah dan doa yang tulus, serta selalu berpikir positif terhadap ketetapan Allah. Lebih jauh, cobaan seperti yang tercermin dalam perjalanan sejarah Bani Israel mengingatkan kita untuk memahami kehidupan dengan pandangan yang luas, melibatkan aspek keimanan, politik, sejarah, dan kemanusiaan. Seorang Muslim dituntut untuk tidak hanya bersikap sabar, tetapi juga bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang dalam menghadapi dinamika dunia. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.